Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdul hasan wa thana'ul jamil. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan taufik dan hidayah, serta dimudahkan olehnya untuk menempuh jalan yang lurus, jalan agamanya yang lurus, serta diberikan keistiqamahan di atasnya hingga kita semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang paling baik. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Kembali kita akan melanjutkan materi kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan terakhir kita tengah masuk kepada bab ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafaqah alaihim wa rahmatihim. Bab tentang mengagungkan kehormatan orang-orang muslim, batasan-batasan dalam bergaul sesama muslim, dan penjelasan tentang hak-hak orang-orang muslim itu, dan anjuran untuk berkasih sayang, anjuran untuk berkasih sayang terhadap sesama kaum muslimin. Kita masuk kepada hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, karena pada kesempatan yang lalu kita sudah membaca ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pada awal babnya. Kita masuk kepada hadis yang pertama. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Wal hadithu muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang yang beriman bagi orang yang beriman lainnya itu seperti bangunan, yang saling menguatkan satu sama lain. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memberikan isyarat, contoh dengan syabbaka baina asabi'ih. Nabi, ini namanya syabbak, memasukkan antara jari jemari ke jari jemari tangan yang lain, tangan kanan ke tangan yang kiri, seperti ini. Syabbak artinya saling menguatkan satu sama lain. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Pada hadis ini disebutkan oleh ahlul ilmi, terdapat bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sepatutnya yang terjadi antar orang-orang yang beriman, yaitu apa? Saling tolong menolong, saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan.
Karena ketika mereka melakukan bersama-sama, saling bahu membahu, tolong menolong, bantu membantu, maka mereka akan semakin kuat. Ya, beda halnya kalau bercerai-berai sendiri-sendiri, tidak peduli dengan yang lain, ya, egois, ya, maka yang semacam ini kaum muslimin akan menjadi lemah, gitu ya. Anjuran untuk saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antaranya di dalam firman-Nya di surat Al-Maidah, kata Allah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Ya, jadi di sini terdapat perintah, ya, untuk saling tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan. Ya. Nah, artinya apa? Kalau hal itu dilakukan oleh kaum muslimin, maka mereka selain menjadi kuat, mereka juga mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saat menyebutkan tentang kewajiban kita untuk bersedekah setiap hari, ya, dalam rangka mensyukuri ruas-ruas anggota tubuh kita yang mesti disyukuri, ya. Jadi di tubuh kita ini ada ruas-ruas yang dengannya kita mudah untuk bergerak dan melakukan aktivitas. Ruas-ruas yang ada di tubuh ini mesti disyukuri, wajib disyukuri. Di antaranya untuk mensyukurinya adalah dengan bersedekah. Ya, dengan bersedekah. Ya. Di antara bentuk sedekah itu adalah wa an tu'ina ar-rajula fi dabbatihi aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Ya, seseorang membantu orang lain untuk menaiki kendaraannya, atau seseorang membantu orang lain untuk mengangkatkan barangnya ke kendaraan tersebut, maka itu bernilai sedekah. Jadi ternyata setiap bantuan yang diberikan oleh seorang muslim atau orang yang beriman terhadap saudaranya, maka itu terhitung sebagai sedekah. Itu ya. Ya subhanallah. Nah, ya. Bahkan tidak hanya sampai di situ, ya, lebih besar dari itu, ya, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Allah akan menolong seorang hamba sebagaimana hamba itu menolong saudaranya. Ya subhanallah. Jadi di antara sarana sebab bagi seorang muslim atau orang yang beriman untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, caranya adalah dengan apa? Menolong saudaranya, menolong orang lain. Anda dalam kesulitan, bantu orang yang beriman, bantu orang muslim untuk melakukan hajatnya. Itu adalah janji Allah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kata Nabi, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong seorang hamba sebagaimana hamba itu menolong saudaranya. Ya. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Jadi dia bukan hanya anjuran ataupun kewajiban, tapi juga bernilai sedekah dan juga sarana dan sebab agar hamba itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dihadapkan dengan satu masalah, ya, satu kondisi sulit, maka cara agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah dengan membantu sesama orang yang beriman. Ya. Dengan begitu niscaya Allah akan menolong dirinya. Ya. Nah,
Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Ya, yashuddu ba'dahu ba'dha. Kalau tadi anjuran, perintah untuk saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, perlu juga diperhatikan. Allah melarang kita dari melakukan tolong menolong dalam dosa dan kejahatan. Ya. Jadi tolong menolong itu bisa bernilai positif, namun juga di sisi lain ada tolong menolong yang sifatnya negatif. Ya. Bisa bernilai negatif, malah jadi dosa. Apa itu? Tolong menolong dalam dosa, ya, dan kesalahan. Ya. Tolong menolong dalam mengerjakan soal ujian. Ini bukan jadi tolong menolong dalam kebajikan, tapi ini adalah tolong menolong dalam dosa. Ya. Kenapa? Karena nggak boleh. Ya. Dalam ujian mesti menjawab masing-masing. Ya, jadi nggak boleh saling membantu dalam ruang ujian dalam menjawab soal. Ya. Kalau saling tolong menolong, misalkan minjamkan pena, penghapus atau yang semacamnya, maka tidak mengapa. Tapi kalau memberikan jawaban maka tidak dibenarkan. Begitu juga bagi yang berprofesi misalnya sebagai seorang guru misalnya, ya. Ingin membantu supaya muridnya dapat nilai yang bagus, ya. Akhirnya diberikan bocoran, ya. Ustaz, ini kan dalam rangka tolong menolong, Ustaz. Ya. Tolong menolong bukan pada tempatnya, ya. Bukan pada tempatnya. Ini jenis tolong menolong yang negatif, ya. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Nah, begitu juga, ya, saat ada selisih, misalnya ada perselisihan antar dua orang, ya, dalam masalah duniawi, ya. Akhirnya masing-masing membawa temannya, membawa kawannya, ya. Kawan-kawannya ini nggak lagi memandang siapa yang salah dan siapa yang benar. Di dalam benak mereka, siapa yang berani mengganggu, menyakiti orang dari kita, nah ini bermasalah sudah. Orang dari kita, maka urusannya sama kita semua, tanpa membedakan siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini adalah solidaritas yang keliru, ya. Tolong menolong yang keliru, ya. Yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, kata Nabi, unsur akhaka zaliman atau mazluma. Tolonglah saudaramu saat dia tengah melakukan kezaliman atau tengah dizalimi. Para sahabat yang dengar itu kaget, heran, ya Rasulullah, ini orang yang dizalimi kita tahu gimana cara nolongnya, tapi orang yang tengah berbuat zalim, gimana nolongnya? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa cara menolong orang yang tengah berbuat zalim adalah dengan menahan saudaranya itu dari melakukan kezaliman. Jadi bukan didukung untuk terus berbuat zalim, tapi malah harus dinasehati, dihalangi, tidak diberikan kesempatan untuk menzalimi orang lain. Itulah yang semestinya dilakukan oleh orang-orang muslim. Dan ini juga bentuk salah satu saling tolong menolong dalam kebajikan. Ya, jadi tolong menolong dalam kebajikan itu bukan selalu didukung atau dibantu meskipun tengah melakukan kesalahan atau kezaliman, bukan, itu keliru, ya. Yang betul adalah kalau dia adalah dalam posisi yang salah, ya, saudara kita ini dalam posisi yang tengah menzalimi orang lain, maka yang patut kita lakukan adalah menahan dirinya dan menghalanginya dari berbuat atau menzalimi orang lain. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum.
Wa syabbaka baina asabi'ihi, dan Nabi ini apa istilahnya? Ya. Syabbak ini apa kalau bahasa Indonesianya? Menautkan jari, ya. Ayo, menautkan jari jemari antara tangan kanan ke tangan yang kiri. Nah, ya. Apa hukumnya Ustaz? Boleh atau tidak? Ya. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ya, boleh atau tidak seseorang menautkan jari jemari kanan ke kiri. Ya. Karena di sana ada hadis, ya, yang ulama hadis berselisih pendapat tentang statusnya, apakah dia hadis yang hasan atau hadis yang dhaif. Di mana dalam hadis tersebut menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'amida ahadukum ila shalah fala yushabbikanna baina asabi'ihi li'annahu fi shalah." Ya. Ketika seseorang hendak datang melakukan salat, ya, maka janganlah ia fala yushabbikanna, maka janganlah sekali-kali ia menautkan antara jari jemari tangan kanan ke tangan kirinya. Kenapa? Karena sesungguhnya dia tengah dalam salat. Ya. Berdasarkan hadis ini, larangan ini, sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan akan makruhnya, ya. Atau bahkan ada yang mengatakan haram, ya, enggak boleh, ya. Kenapa? Baik itu di masjid maupun di luar masjid. Nah, namun dalam hal ini, ikhwah fillah rahimanillahu wa iyyakum, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini, terlebih hadis ini derajatnya sahih, muttafaq ala sihhatihi al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Muslim sepakat atas kesahihannya. Nah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menautkan jari jemari tangan kanannya ke jari jemari tangan kirinya, yang menunjukkan bahwa hal itu tidak mengapa, ya. Tapi kalau ada yang mengatakan makruh hukumnya, ya, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melakukan sesuatu yang makruh, paling tidak mubah, gitu kan? Paling tidak mubah, ya. Meskipun di sana Imam Syaukani rahimahullahu taala mengatakan, apa yang dilakukan oleh Nabi ini ada sebabnya, kata beliau, ya. Ada sebabnya. Itu apa? Menjelaskan tentang kondisi orang yang beriman, ya, menjelaskan kondisi orang yang beriman. Ini satu pendapat. Adapun pendapat yang lain, maka sebagian yang lain mengatakan bahwa menautkan jari jemari tangan kanan ke tangan kiri hukumnya mubah, boleh-boleh saja, ya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis yang tadi kita sebutkan, hadis yang muttafaq alaih fi sahih Bukhari dan Muslim. Begitu juga Imamul Bukhari rahimahullahu taala. Imamul Bukhari rahimahullahu taala, ya, kita tahu beliau adalah imam dalam ilmu hadis, ya. Di antara yang dijadikan rujukan, ya, dianggap ulama besarnya, gitu kan. Beliau memberikan isyarat di dalam kitab sahihnya yang menunjukkan akan dhaifnya hadis yang berisi tentang larangan tasbih itu, ya. Dengan membuat apa? Bab tasbih bainal asabi' fil masjid atau fi ghairihi, ya. Ya, bab tentang memasukkan antara jari jemari tangan kanan dan tangan yang kiri di masjid maupun di tempat lainnya, ya. Artinya dengan begitu, dan beliau setelah itu menyebutkan hadis-hadis yang di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menautkan jari jemari tangan kanannya ke jari jemari tangan kirinya, bukan pada satu kesempatan saja, tapi dalam banyak kesempatan. Salah satunya hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kemudian hadis berikutnya, wa anhu qala, dan dari Abu Musa radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun
falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffihi ay yusiba ahadan minal muslimina minha bisyai'in wal hadits muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melewati masjid kami, masjid kami, artinya jalan lewat di masjid, gitu ya. Au aswaqina, atau pasar-pasar kami, yang mana di dalam masjid tentunya diisi oleh orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Pasar-pasar kaum muslimin, meskipun di sana ada juga orang kafir, tapi tentunya mayoritasnya adalah orang yang muslim. Nah, wa ma'ahu nablun, dan dia membawa busur-busur panah. Ya. Falyumsik, maka hendaklah ia menjaganya. Ya. Jadi busur panah itu ada bagian yang tajam, gitu ya. Ada bagian yang tajamnya. Maka Nabi meminta agar supaya menjaga busur panah itu, khususnya pada bagian tajamnya itu. Ya. Mata panahnya itu. Au liyaqbid ala nisaliha bikaffihi. Ya, bahkan Nabi mengatakan kalau dia enggak punya tempat ya untuk menyimpan ya ujung busur panahnya itu, maka hendaklah dia pegang ujung busur panahnya itu dengan telapak tangannya. Ya, bagian ujungnya, bagian yang tajamnya. Ya. Bikaffihi, dengan telapak tangannya, ayyusiba ahadan minal muslimina minha bisyai, agar supaya tidak mengenai orang muslim, ya, tidak mengenai seorang muslim pun dengan anak panahnya tersebut. Ya. Nah, hadisnya muttafaqun alaih. Pada hadis ini, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya agar berhati-hati saat memegang atau membawa sesuatu ya yang sekiranya apabila mengenai orang lain itu akan menyakiti ataupun melukainya. Ya. Nah, ya. Kenapa demikian? Karena perkara luka melukai, ya. Sakit menyakiti orang yang beriman bukanlah perkara yang remeh, ya. Bukan perkara yang remeh, ya. Nah, ya, kita dituntut bagaimana supaya apa? Orang lain itu selamat dari apa yang kita lakukan, ya. Baik pembicaraan kita, apa yang kita lakukan dengan tangan kita, ya, ataupun yang lainnya, ya. Kita berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin agar tidak membahayakan orang lain, khususnya dari kalangan kaum muslimin, ya. Nah, bahkan Allah mengancam, ya, siapa saja yang sengaja menyakiti orang-orang yang beriman atau sengaja melukai orang-orang yang beriman, ya, dengan melakukan sesuatu yang membahayakan kaum muslimin, ya. Ini kadang-kadang ada banyak anak-anak muda kita, ya, yang perlu kita didik, perlu kita jaga, perlu berikan pemahaman. Mereka melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri, ya, di jalan umum dan juga membahayakan banyak orang, gitu kan? Dengan sepeda motornya, dengan mobilnya, melakukan atraksi-atraksi yang tidak sepantasnya dilakukan, ataupun balap-balapan liar yang membahayakan, ataupun misalnya membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Allahul musta'an. Ya. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Ternyata ketika ditelusuri, mereka adalah anak-anaknya kaum muslimin, gitu kan? Anak-anak yang masih usia SMP, gitu kan, SMA kelas 1 dan lain sebagainya, ya. Ini adalah anak-anak yang disia-siakan oleh orang tuanya, ya. Tidak ia dididik dan juga diarahkan untuk pendidikan agama, sehingga mereka menjadi bodoh terhadap ilmu agamanya.
Setinggi apapun ya pelajaran yang mereka pelajari ya tentang ilmu dunia, kalau dia bodoh tentang perkara agamanya, hal itu tidak akan memberikan manfaat apapun bagi kedua orang tuanya. Ya. Ya, tidak akan memberikan manfaat apapun karena mereka tidak akan bisa mendoakan orang tuanya. Ya. Mereka jangankan mendoakan orang tuanya, peduli terhadap dirinya sendiri, peduli akan maslahat akhiratnya diri sendiri saja tidak. Ya. Nah, bagaimana mau mendoakan kedua orang tuanya? Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Pada bagian yang terakhir Nabi mengatakan yang tidak terputus dari anak Adam setelah dia meninggal dunia diantaranya adalah doa anak yang saleh, ya, yang mendoakan bagi kedua orang tuanya. Ya. Siapa dari kita yang nggak mau didoakan? Ya. Siapa dari kita yang nggak mau memiliki anak yang saleh? Kalau kita mau memiliki anak yang saleh, maka tempuh sebabnya. Ya, tempuh sebabnya, ajarkan dia, bawa dia, gitu kan? Sekolahkan dia di tempat yang di sana diajarkan tentang ilmu-ilmu agama, didik dia, gitu kan? Pilih dan perhatikan bersama siapa dia berteman, sama siapa dia berteman, ya. Nah, ya, itu adalah sebab-sebab yang bisa kita tempuh. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengecam orang yang sengaja melakukan sesuatu yang menyakiti atau melukai orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 58, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat," dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman laki-laki maupun orang-orang yang beriman perempuan, bighairi maktasabu, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat. Ya. Ini ancaman mereka yang menyakiti orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat. Maka kata Allah, faqad ihtamalu, mereka menanggung buhtanan wa ithman mubina, menanggung kebohongan dan juga menanggung dosa yang besar. Ya, dosa yang besar. Ya. Jadi menyakiti orang yang beriman itu bukanlah perkara yang remeh. Ya. Makanya di antara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ketika seseorang membawa misalnya tongkat, ya, seorang membawa tongkat kayu, gitu ya, maka hendaklah apa? Dia bawa dengan cara yang paling aman dan paling jauh dari menyakiti orang lain, gitu kan? Nah, tidak dibawa dengan posisi memanjang, ya, dibentangkan begitu, ya, memanjangnya dari kiri ke kanan, gitu kan? Tentu ini akan mengganggu pengguna jalan, ya. Bahkan beliau menyebutkan kalau bisa diangkat ke atas, ya, dipanjangkan ke atas, ya, kalau tidak sampai ke kabel misalnya maka tidak mengapa. Tapi kalau membahayakan diri maka ya ini dengan cara yang bisa dia lakukan, ya. Nah, dengan cara yang paling aman, jangan sampai membahayakan kaum muslimin, ya. Ini juga perlu diperhatikan bagi para supir misalnya yang membawa atau mengangkut barang-barang, ya. Jangan sampai Anda hanya memikirkan maslahat pribadi saja, ya. Selama masih muat angkut, gitu kan? Padahal sudah melebihi kapasitas misalnya, atau bisa membahayakan pengguna jalan yang lain. Ya, ini juga keteledoran, ya, atau kelalaian yang terkadang dilakukan oleh
sebagian saudara-saudara kita. Ya. Sekiranya hal itu membahayakan saudara Anda kaum muslimin yang lain, maka jangan dilakukan, karena menyakiti kaum muslimin atau orang-orang yang beriman bukanlah perkara yang remeh. Nah, ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Kemudian hadis berikutnya, عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Nu'man bin Bashir, ya, radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Hadisnya muttafaqun alaih. Ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, "Mathalul mu'minin." Ya. Permisalan orang-orang yang beriman, fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, dalam apa? Dalam kecintaan antara mereka satu sama lain dan kasih sayang antara mereka satu sama lain itu seperti mathalul jasad, seperti satu jasad, satu tubuh. Ya. Bagaimana kecintaan dan kasih sayang antar orang yang beriman itu diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Satu tubuh. Ya. Kemudian apa? Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila ada salah satu dari anggota tubuh itu sakit, ya, tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma, maka anggota tubuh yang lain pun ikut merasakannya dengan apa? Dengan demam dan tidak bisa tidur. Ya. Nah, ya, jempol kakinya cantengan misalnya, ya, jempol kakinya cantengan, atau sakit gigi misalnya, ya, atau dia, ya, macam-macam. Ya. Ketika merasakan sakit yang sangat, maka anggota tubuh yang lain pun jadi apa? Jadi ikut panas, ya, demam, ya. Dan juga mata tidak bisa tidur, ya. Maka itulah permisalan orang-orang yang beriman, ya. Dikarenakan apa? Begitu eratnya, kuatnya ikatan kasih sayang dan cinta antar sesama mereka, ya. Kenapa bisa demikian? Karena memang itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innakum la tadkhulunal jannata hatta tu'minu." Kata Nabi, sesungguhnya kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Walan tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman dengan keimanan yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Ya. Artinya apa di sini? Kesempurnaan iman seseorang yang menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga itu bertali erat, berkaitan erat dengan apa? Dengan kecintaan mereka antar satu sama lain. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Maukah kalian aku tunjukkan kepada satu amalan yang apabila kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Kata Nabi SAW, "Afshus salama bainakum." Sebarkanlah salam antar sesama kalian. Jadi di antara amalan yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa saling empati dan simpati, ada kepedulian satu sama lain, diawali dengan apa? Salam. Assalamualaikum. Ya. Ya, jadi bukan cuma "oi" gitu kan. Ayo, apa artinya "oi"? Ya enggak ada doanya. Ya, tapi kalau kita ucapkan "Assalamualaikum", ada doa yang kita ucapkan.
Ya, dan dia bernilai pahala. Dijawab lagi sama orang tersebut, waalaikumsalam warahmatullah. Ya, juga berisi doa. Ya, selain menjalin keakraban, juga di sana terdapat doa. Ya. Jadi orang Muslim ini dituntut untuk apa? Saling mencintai satu sama lain, saling menyayangi satu sama lain, dan juga bisa akrab satu sama lain. Ya. Jadi enggak cemberut, saling cemberut. Ya. Mentang-mentang dia misalnya beda nih, gitu kan, dan lain sebagainya. Ya, enggak. Ya. Kalau dia statusnya masih seorang Muslim, ya, sambil kita berusaha untuk mendakwahinya dengan pelan-pelan, maka kita juga apa? Tarik perhatian dia dengan akhlak yang bagus dari kita. Ya. Ini salah satu sebab yang menyempurnakan keimanan kita, bahkan didekatkan dengan majelisnya Nabi SAW di akhirat kelak. Ya. Nah, ini dalam hadis yang sahih di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa al-muwatta'una aknafa alladzina ya'lafuna wa yu'lafun." Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat majlisnya denganku nanti di hari kiamat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kata Nabi, siapa orang yang paling baik ini? Adalah al-muwatta'una aknafa. Ya, apa maksudnya muwatta'una aknafa? Ini adalah bahasa yang diungkapkan kepada hewan tunggangan. Jadi hewan tunggangan itu, ya, kalau dia mudah untuk ditunggangi, ya, maka disebutnya al-muwatta' aknaf. Ya, artinya gampang untuk ditunggangi, bisa ditundukkan, ya, gitu. Ya. Maka orang ini juga gitu. Jadi dia mudah, ya, mudah untuk bergaul, mudah untuk bermuamalah, tidak kaku. Makanya Nabi SAW mengatakan setelahnya, alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Mereka orang yang bisa diakrabi, orang yang bisa akrab dan bisa diakrabi. Ya. Artinya dia bisa akrab dengan orang lain, dan juga orang lain yang mau akrab dengannya juga tidak sulit. Ya. Nah, bahkan dalam lafaz yang lain Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imana. Ya. Akmalul mu'minina imana, orang-orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah ahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya, al-muwatta'una aknafa alladzina ya'lafuna wa yu'lafun wa la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Ya. Kata Nabi SAW, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, al-muwatta'una aknafa, orang yang paling mudah. Ya. Orang yang bisa akrab dan bisa diakrabi. Kemudian di akhirlah hadis itu Nabi mengatakan, la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan pada diri orang yang tidak bisa akrab dan tidak bisa diakrabi. Ya. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum, sudah azan. Kita dengarkan dulu. Sudah masuk muadzin? Silakan.
Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma wa 'indahu al-Aqra' ibn Habis faqala al-Aqra' إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم والحديث متفق عليه. نعم. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Hasan bin Ali ketika itu masih anak-anak, gitu kan. Wa indahu al-Aqra' ibn Habis. Saat itu ada seseorang yang bernama Aqra' bin Habis. Beliau adalah dari Bani Tamim. Ya. Tengah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau melihat Nabi mencium Hasan bin Ali. Ya. Yang tidak lain adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Faqala al-Aqra' mengatakan inna li 10 minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Dia bilang saya punya 10 orang anak, tidak ada satupun yang saya cium. Ya, dia bilang itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW melihat kepada Aqra. Kemudian mengatakan faqala man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Ya subhanallah. Ya. Jadi ciuman terhadap anak-anak itu adalah salah satu bentuk kasih sayang orang tua. Ya. Nah, begitu juga dengan hadis yang setelahnya, ini masih senada dengan hadis yang tadi kita baca, yaitu hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat qadima nasun minal a'rabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang-orang Arab dari pelosok yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka bertanya, atuqabbiluna sibyanakum? Apakah kalian menciumi anak-anak kalian? Ya. Faqala na'am. Nabi menjawab iya. Ya. Qalu lakinna wallahi ma nuqabbil. Ya. Kata orang-orang Arab itu, akan tetapi kami demi Allah tidaklah mencium anak-anak kami. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa amlik in kana Allah naza'a fi qulubikum rahmah. Ya. Kata Nabi SAW, aku tidak bisa berbuat apa-apa apabila Allah mencabut kasih sayang itu dari hati-hati kalian. Subhanallah. Ya. Begitu juga dengan hadis yang setelahnya, an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man la yarhamin nasa la yarhamhullah. Barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, maka Allah tidak sayang kepadanya, tidak akan menyayanginya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Jadi yang bisa kita petik daripada hadis-hadis ini, bahwa kasih sayang itu adalah karunia dari Allah. Ya. Jadi kasih sayang itu adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan kasih sayang itu kita bisa menyayangi anak-anak kita, menyayangi keluarga kita. Ya. Itu adalah karunia dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. Ya. Jadi dan juga mencium anak-anak, ya, bukanlah sesuatu yang aib. Ya. Ada orang mengira bahwa kalau mencium anak-anak itu, ya, mengira bahwa itu bentuk memanjakan anak. Tidak. Ya, itu adalah bentuk kasih sayang yang kita ungkapkan dan kita berikan kepada anak-anak. Ya. Nah, jadi mencium anak-anak adalah termasuk bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kasih sayang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mencela mereka yang tidak mau mencium anak-anak mereka. Ya, di sini orang Arab tadi bilang, ya, adapun saya nggak mencium anak-anak saya. Saya punya 10 orang anak, tapi saya nggak mencium anak-anak saya. Bahkan orang yang kedua mengatakan, wallahi kami tidak mencium anak-anak kami. Ya. Lantas apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang maka tidak akan disayangi. Ya. Kemudian dalam riwayat yang berikutnya juga, awa amlik, ya, awa amlik in kana Allahu naz'a fi min qulubikum rahmah. Apa yang bisa saya lakukan kalau Allah mencabut kasih sayang itu dari hati-hati kalian? Ya subhanallah. Ya. Artinya nikmat itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah, sehingga orang itu menjadi orang yang kasar dan keras. Ya. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, man la yarhamin nas la yarhamhullah. Orang yang tidak sayang kepada orang lain, maka Allah tidak sayang kepadanya. Ya. Jadi salah satu sarana sebab untuk mendapati rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita menyayangi sesama kaum muslimin. Ya, menyayangi sesama kaum muslimin. Kalau kita sayang kepada mereka, maka kita tidak melakukan sesuatu yang membahayakan mereka. Ya, tidak melakukan sesuatu yang merugikan
merugikan atau bahkan menyakiti mereka. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Jangankan berkasih sayang dengan sesama kaum muslimin, sesama manusia, bahkan berkasih sayang kepada binatang saja itu menjadi pahala. Ya, menjadi bernilai pahala. Ya. Dalam satu kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat yang mengatakan, "Alana fil bahaimi ajr?" Apakah kami mendapatkan pahala dari binatang-binatang itu? Artinya kalau memberi makan mereka, memberi minum mereka, apakah kami mendapatkan pahala? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala na'am, fi kulli dhati kabidin ratbah ajr." Kata Nabi, tentu saja pada setiap hati yang basah ada pahala di situ. Ya, pada setiap hati yang basah ada pahala. Maksudnya adalah setiap makhluk yang bernyawa kalau dikasihi, kalau disayangi, kalau diberi makan, disantuni, maka orang itu akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan anjing sekalipun, bahkan disebutkan ada wanita baghi, ya, min baghaya Bani Israel, wanita pezina, ya, di antara pezina dari kalangan Bani Israel, yang mana saat menemukan seekor anjing yang tengah kehausan, ya, lantas dia masuk ke dalam sumur, dia ambil air dari dalam sumur itu dengan sepatu khufnya, kemudian dia berikan minum kepada anjing tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam surga dengan sebab kasih sayang yang ada di dalam hatinya terhadap anjing tersebut. Ya, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ini bagi orang yang beriman. Ya. Naam, syarat satu amalan menjadi amal soleh adalah bila dilakukan dengan keimanan. Ya. Tapi kalau misalnya orang yang melakukan itu adalah kafir, ya, kasih sayang, banyak memberikan makan kepada fakir miskin, ya, pintar menyambung hubungan kekeluargaan, ya, dan lain sebagainya, mudah bergaul, akrab dan lain sebagainya, namun statusnya masih kafir, maka kekafirannya itu menghalangi dirinya dari mendapatkan kebaikan dari amal kebajikan yang dia lakukan. Ya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Abdullah bin Jud'an. Ya. Kata Ibunda Aisyah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilu rahim wa yut'imul miskin. Hal dzalika yanfa'uh? Kata Ibunda Aisyah, Ibnu Jud'an dahulu ketika masa jahiliyahnya dia adalah orang yang banyak menyambung kekeluargaan, orang yang banyak memberikan makan kepada fakir miskin. Apakah perbuatannya itu bermanfaat baginya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak, ya, enggak bermanfaat. Ya. Li'annahu lam yaqul yawman rabbighfir li khati'ati. Karena si Ibnu Jud'an ini belum pernah mengatakan selama hidupnya, ya Rabb, ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosaku. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. In qaddarallahu lana al-baqa'a wal liqa'. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.